Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait diferensial atau biasa kita sebut dengan turunan. Kita telah mempelajari di video-video saya sebelumnya terkait limit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di materi diferensial, untuk memahami terkait diferensial, ini merupakan sebuah teori yang membahas mengenai adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebasnya, di mana perubahan variabel bebas tersebut tergolong ke dalam perubahannya yang sangat kecil. Nah, turunan dimiliki dari suatu fungsi. Di sini f adalah fungsi lain dari fungsi tersebut, yaitu f dengan tanda petik dibaca f aksen yang memiliki nilai pada sebarang bilangan C. Jadi ini adalah dicontohkan dengan pada bilangan C. Pengertian matematis yang baik menyarankan agar kita nanti mudah menelaah konsep ini terlepas dari kosakata yang khusus dan terapan yang beraneka ragam. Sehingga kata kunci dalam kalkulus selain fungsi dan limit ini adalah diferensial atau turunan. Arti dari persamaan di slide ini, jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa f terdiferensialkan atau terturunkan di C. Pencarian turunan disebut pendiferensialan, di mana bagian kalkulus yang berhubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba di contoh yang pertama, yaitu semisal contoh pertama ada suatu fungsi di mana fungsi ini bisa dilihat fungsi turunan 4 limit h mendekati 0. Kemudian di mana f turunannya ini kita tahu bahwa adalah 4 dan fungsinya adalah f dalam kurung x sama dengan 13x min 6. Jadi kita mencari fungsi dari turunan f 4 ini. Kemudian kita lihat dimasukkan angka 4 ini ke dalam persamaan yang tadi di sebelumnya, ya masih ingat ya, persamaan ini perlu diingat, ini adalah persamaan dasarnya. Kemudian dimasukkan 4 plus h, kemudian 4-nya. Jadi di sini adalah C-nya yang sudah diketahui. Kemudian dari persamaan 13x min 6 dimasukkan angka 13 dalam kurung 4 ditambah h min 6 dikurang 13 kali 4 min 6. Kemudian hasilnya adalah limit h mendekati 0, 13 kali h, habis ya, hanya ini bisa dihabiskan 13. Jadi hasilnya adalah 13. Nah, contoh yang berikutnya di contoh 1 ini ada fx dengan persamaan yang sama, f
X 13 dengan persamaan yang sama. Jadi saya tuliskan lagi, ada 13 kemudian X min 6. Jadi itu adalah fungsi yang kita ketahui. Kemudian di sini ada lagi, jika fx x pangkat 3 plus 7x, maka kita mencari, tolong dicarikan fungsi dari C. Nah, hasilnya cara perhitungannya yaitu yang pertama kita tuliskan dulu fungsi C limit, ini tadi fungsi yang di slide sebelumnya. Kita bisa lihat, kemudian dimasukkan persamaannya C plus H pangkat 3 ditambah 7 C plus H, kemudian dikurangi C pangkat 3 ditambah 7C. Nah, hasilnya kemudian 3C pangkat 2 kali H plus 3C kali H pangkat 2 plus H pangkat 3 plus 7 kali H sama dengan dibagi H. Maka di sini kita bisa mengurangi ya itu dengan melakukan pencoretan H1, kemudian ini bisa hilang, ini juga coret 1 di sini, dengan di sini ya bisa. Jadi hasilnya adalah 3C pangkat 2 plus 3C kali H plus H pangkat 2 plus 7 sama dengan 3C pangkat 2 plus 7. Ini adalah contoh pertama, jadi di mana ada dua kasus ya. Jadi yang pertama fungsi F turunan 4 sama kita mencari F turunan jika C-nya ini adalah 4. Kemudian yang kedua adalah jika kita mencari nilai C berapa. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi X. Ini adalah ini contoh seperti yang sama ya. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian contoh 2. Kemudian ini adalah contoh ketiga. Saya lanjutkan ke contoh ketiga. Maka contoh ketiga ini, jika f fungsi x sama dengan 1 atau 1 per x, maka carikan fungsi turunan dari x. Untuk menyelesaikan ini, perhatikan perubahan yang detail dalam cara contoh yang dinyatakan. Sedemikian jauh ini kita sudah memakai huruf C untuk menyatakan suatu bilangan. Jadi tidak perlu diperdebatkan terlalu dalam mengapa harus memakai huruf C. Kita sudah memakai huruf C dalam menyatakan suatu bilangan tetap pada dari turunan yang harus dihitung. Oleh karena itu, kita menghitung tadi sudah di contoh yang kedua, F turunan F aksen C. Untuk menghitung F aksen X, cukup kita bayangkan X sebagai sebuah bilangan tetap, tetapi sebarang dan meneruskan seperti sebelumnya. Oke, kemudian kita hitung dari contoh ini. Bisa kita lihat bahwa Fx plus H min F fungsi X dibagi H. Kemudian dimasukkan persamaannya 1 per X plus H dikurangi 1 per X. Kemudian X min X plus H kali X dikali, ini ditanda kali ya. Biasa seperti kita untuk menghindari persamaan atau kebingungan kita dengan tanda perkalian yang biasanya dilambangkan dengan X.
Nah, ini kita lambangkan dengan titik yang artinya dikali 1/H. Kemudian X-nya hilang, min kali plus sama dengan min H. Nah, penyebutnya masih tetap, kemudian 1/H. Kemudian min H dikali 1, min 1, kemudian X plus H kali H, hanya sisa tinggal 1, berarti X plus H kali X sama dengan min 1 X pangkat 2. Jadi f aksen adalah, kita tahu di sini fungsi yang merupakan fungsi yang diberikan oleh f aksen dari fungsi X sama dengan 1 min 1 per X pangkat 2, di mana daerah asalnya adalah semua bilangan real kecuali X-nya sama dengan 0. Contoh berikutnya, untuk lebih mudah kita memahami sejauh ini, saya harap Anda teman-teman mahasiswa sudah paham untuk memperhatikan beberapa contoh yang sudah kita lihat, bahwa pencarian turunan selalu menyangkut pengambilan limit dalam suatu hasil bagi, di mana pembilang dan penyebut keduanya menuju 0. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyederhanakan hasil bagi tersebut sehingga kita dapat mencoret faktor H dari pembilang dan penyebut. Jadi dimungkinkan kita untuk menghitung limit. Dari contoh yang nomor 4 ini, kita dapat merasionalkan pembilangnya. Nah, di mana contoh keempat ini adalah ada fungsi suatu X. Kita mencari turunan dari F jika F mempunyai fungsi sama dengan akar X, X lebih dari 0. Nah, untuk menghitungnya yang pertama adalah kita menurunkannya dulu, F aksen X, kemudian sama dengan kita masukkan fungsi seperti yang di slide pertama, itu selalu diingat. Kalau tadi pakai C, nah kita sekarang jangan terlalu bingung, di sini muncul X tambah H, kemudian min F kali X dibagi H. Nah, akhirnya kita masukkan ke persamaannya, akar X plus H dikurang akar X dibagi H. Nah, kemudian kita lanjut masukkan ke persamaan, akar X plus H dikurangi akar X, kemudian akar X plus H ditambah akar X. Ingat di video saya yang sebelumnya terkait limit, bisa dibuka lagi terkait video saya di sebelumnya terkait limit. Nah, ini ada, jadi jangan sampai Anda bingung sendiri. Jadi kemudian dibagi H dikali akar X plus H plus akar X. Nah, kita bisa coret, kita bisa buang akar-akarnya yang di pembilang, kemudian X kita dapatkan X plus H min X, kemudian H akar X plus H plus akar X. Jadi ini sudah sampai ke tahap akan mendapatkan hasil. Kemudian kita masukkan lagi, kita hitung lagi, X-nya bisa dicoret, maka tinggal H. Nah, untuk angka 1, karena ini H menuju 0, sebagai bilangan real, angka 1 bisa dimasukkan, kemudian kita hitung, kita lakukan merasionalkannya lagi,
akar X plus H plus akar X. Hasilnya adalah akar mohon maaf, jadi hanya dicoret tinggal 1, kemudian 1 per akar X ditambah akar X sama dengan 1 per 2 akar X. Jika Anda memang masih belum, mungkin ada jawaban, ada yang kurang, mungkin jawaban dari slide ini ada yang belum jelas, bisa dijelaskan lagi di kolom komentar. Jadi kesimpulannya adalah F aksen merupakan turunan dari F yang diberikan oleh persamaan F aksen sama dengan setengah akar X, di mana daerah asalnya adalah 0 dan tak terhingga. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh sederhana dari akar pada materi awal terkait diferensial. Saya harap kita dan teman-teman mahasiswa di sini yang menonton, yang melihat video ini bisa paham lagi. Untuk lebih memantapkan lagi terkait materi kita di diferensial ini, Anda bisa melihat, Anda bisa mengerjakan soal yang ada di slide terakhir ini. Nah, soal yang dikerjakan gunakan definisi dari fungsi C di mana limit H mendekati 0. F kemudian C plus H min F fungsi C dibagi H untuk mencari turunan dari ini. Jadi harapan saya tadi dari contoh 1, 2, terutama contoh 1 dan 2 bisa Anda gunakan untuk mengerjakan soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 4. Seperti biasa, nanti jawabannya bisa dikirimkan ke koordinator mata kuliah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Harapan saya Anda sudah jauh lebih paham dan bisa mengikutinya dengan baik materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi awal kita terkait diferensial, di pertemuan berikutnya akan kita bahas turunan lebih lanjut dalam mata kuliah kalkulus. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.